beri overview dong kepada Novi ya. Jadi sentilan tadi emang betul. Jadi selama ini kita kalau tempat buang itu selalu dibilang kamar belakang, mau ke belakang gitu kan. Jadi selama ini kita selalu berada pada frontier, pada bagian depan saja gitu, yang selalu dipoles gitu kan. Jadi orang lebih senang memiliki handphone, ya, lebih senang mendandani rumahnya di bagian depan, di bagian ruang tamu, ya. Tapi di ruang belakangnya belum tentu dandani gitu kan. Jadi kadang-kadang ada rumahnya, ruang tamunya bagus gitu kan, tapi belum tentu punya WC gitu kan. Nah, jadi selama ini kita memperlakukan WC itu sebagai tempat ke belakang gitu. Jadi itu yang kemudian tidak terperhatikan gitu kan. Nah, tadi Novi sudah memberikan foto-foto apa tadi, water closet tadi ya, yang bagus-bagus segala macam itu. Nah, itu kan harusnya bukan kamar belakang tapi kamar depan gitu kan. Atau bisa jadi kamar tidur gitu kan. Atau bisa jadi kamar makan kan gitu. Itu bagaimana supaya kita bisa memperlakukan seperti itu. Dan ternyata di DKI Jakarta ya, yang kita anggap sebagai barometer dari dari negara nasional gitu kan, kenapa juga masih banyak di antara mereka berdasarkan data Susenas tadi ya, dan juga berdasarkan tadi teman-teman lapangan sebelumnya ya, dari pemerintah DKI Jakarta, itu masih banyak yang belum memenuhi standar kelayakan dari WHO ya gitu kan. Nah, jadi hal semacam ini yang nanti akan diteliti lebih lanjut ya melalui data Susenas ini, yang mana nanti akan menjadi masukan ke dinas kesehatan dan dinas yang terkait dan kaitannya dengan peningkatan kesehatan masyarakat Kota Jakarta. Dan berikutnya adalah sesi tanya jawab ya, dan juga sekaligus mereview dari proposal ini. Sebenarnya iya sih, maksudnya karena yang namanya sanitasi itu kan sebenarnya untuk seluruh masyarakat itu penting dan wajib untuk memiliki sanitasi yang bersih dan mumpuni gitu ya, maksudnya bisa digunakan layak dan digunakan oleh manusia gitu. Cuma memang sekarang contohnya aja kayak rumah saya nggak tahu sih apakah masuk ke Susenas atau enggak ya. Rumah saya itu udah lebih dari 5 tahun kayaknya belum pernah disedot. Jadi menurut saya ini menarik banget sih untuk menjadi sebuah penelitian. Novi kayaknya saya begitu mengikuti presentasinya, tapi sistematika berpikirnya tidak berpikir dengan urban studies. Coba diperbaiki dulu. Dan itu sudah kita kuliahkan. Environment, urban environment, lingkungan kota. Lingkungan kota itu adalah ekosistem alam berubah menjadi ekosistem binaan. Sehingga ada kota, ada perkotaan. Gitu dia. Kalau perkotaan, di situ ada arsitek menyebut urbanized area. Sosiolog disebut urbanized lifestyle. Antropolog menyebut urban culture. Geograf mengatakan perkotaan itu adalah kota yang dihuni dengan cara hidup kota. Masuklah lagi, cara hidup kota itu dibedakan dengan cara hidup desa. Cara hidup kota itu ada pada bangunan-bangunan rumah tinggal. Rumah tinggal itu ditata dengan peraturan dalam di kita di NKRI dengan peraturan bangunan. Tapi output dari rumah tinggal di situ diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi ada di peraturan bangunan,
tapi efektivitas dari sanitasi itu ada di Permenkes. Permenkes yang terakhir itu adalah Permenkes tahun 2014 yang sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, jadi kalau bisa materinya sudah banyak, tapi Anda menatanya dari awal ke akhir kayaknya nggak pas. Ya, di sini pun masa pertanyaan penelitian itu keluar setelah hipotesis. Itu namanya pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki. Ya, cara berpikir itu. Ya, kalau Superman pakai celana dulu baru pakai celana dalam. Gitu. Jadi coba ini kan yang bagus cara berpikir ini deh akademik. Ya, dari yang besar makin kecil dan seterusnya. Sehingga saya membayangkan ini tadinya bisa Anda olah kembali. Jelaskan perkembangan kota Jakarta itu seperti apa. Tahun 63 itu sudah ada statement dari Kenneth Wood. Kenneth Wood mengatakan ada 5 masalah kota Jakarta. Yang pertama, banjir yang berlangsung sejak zaman penjajahan. Yang kedua, jaringan jalan dan transportasi yang jauh dari kriteria standar kota. Karena dulu di Jakarta itu semua jalan-jalan kampung. Gitu. Karena Belanda itu hanya menginginkan bagian tengah, Gambir, selebihnya itu adalah rumah-rumah yang kampung Ambon, kampung ini, dan seterusnya. Yang ketiga itu adalah sampah dan keindahan kota. Yang keempat, ya, pemerintah tidak mampu menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Yang kelima, lemahnya administrasi pertanahan. Nah, Novi masuk ke yang masalah nomor 4. Begitu besarnya, begitu ininya migrasi, terutama sejak tahun 70. Gitu dia. Tapi pemerintah tidak mampu menyediakan rumah bagi rakyat. Sehingga masing-masing dari tanah dan sebagainya, keluarlah wujud perkotaan kumuh dan slum area dan squatter. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi pada intinya adalah kasus ini hendaknya diperkaya dengan berbagai aspek tadi ya, baik secara spasial ya, kemudian ada lagi aspek lingkungan perkotaan ya, kemudian juga tadi perilaku dan lain sebagainya. Dan memang nanti mungkin jika tidak ada variabel-variabel yang ada dalam data susunan tersebut, mungkin nanti bisa lewat ke lapangan ya, secara nanti ada wawancara mendalamnya gitu. Jadi nanti Anda tidak semata-mata mengata-ngatai tabel dari susunan gitu ya. Jadi ini juga kebiasaan dari teman-teman dari ilmu ekonomi di fakultas ekonomi ya. Jadi kebiasaan mengata-ngatai tabel itu mungkin nanti karena ada kan multidisiplin ya, jadi tidak hanya bernuansa seperti anak ekonomi ya, tapi juga ada sedikit bernuansa multidisiplin sebagai kajian perkotaan gitu kan. Sementara kita tampung dulu ya, mungkin nanti nanti Pak Kumbara memberikan masukannya. Audit mengingatkan tadi, mengkontraskan dengan ekonomi approach terhadap analisis susunan itu apa. Nah, memang Anda justru harus tidak hanya statementnya tadi mengata-ngatain tabel, tapi justru ilmu multidisiplinnya masuk. Maksud saya angkat lebih atas pemahaman Anda mengenai sanitasi yang menggunakan metodologi penggunaan statistik yang 12, tidak hanya cerita hasil itu saja ya. Walaupun itu suatu temuan, suatu effort yang sangat bermanfaat, terutama dari segi teknokratik konkret antara yang dikumpulkan oleh teman-teman BPS kaitannya dengan
lingkungan, terutama kota, lingkungan kota. Jadi tadi Pak Rudi bilang sekali, jadi memang saya menyarankan kepada Anda nih, apakah analisisnya itu memang ingin memperdalam mengenai isu kesehatan kota atau kesehatan lingkungan kota? Dalam hal ini salah satunya adalah sanitasi, atau ada aspek-aspek lainnya? Karena dulu pernah, kalau si Pak Rudi masih ingat, ada mahasiswa dari Papua. Dia begitu tertariknya ingin memperdalam. Pak Rudi ketawa. Soalnya banyak yang lucu di situ. Ingin memperdalam mengenai bagaimana orang BAB di Jakarta. Kalau di kali, kalau di rumah. Kebetulan studi kasusnya dia itu di pinggir rel. Menarik itu kan. Saya bilang, harus betul-betul survei. Kebetulan itu yang di tempat padat di Jatinegara. Sangat. Itu dari jembatan Nusantara tuh terus ke sana. Jangan ya. Berapa meter sekali you menemukan jasad renik gitu. Karena dia ingin membayangkan dengan di Papua. Kalau di Papua kan begitu orang BAB ditutup daun, dia hilang oleh hewan hutan apa. Tapi kalau di situ, kalau banjir ya kebanjiran, kalau kering semerbak lah itu ya. Maksudnya kenapa saya angkat itu? Jadi pemahaman multidisiplin terhadap sanitasi itu sebenarnya menjadi sangat menarik, karena tadi Pak Rudi jangan lupa di dalam proses BAB itu ada proses budaya. Saya sebenarnya ingin mengkontraskan seperti biasanya saya ya. Sanitasi udah ada, tapi proses pembersihan antara air dengan toilet tisu menarik itu kan, itu masalah budaya itu. Kita kalau belum pakai air belum cukup, tapi kalau bule-bule itu udah langsung pakai jas, pakai apa, cuma pakai kertas doang. Maksud saya begini, saya sengaja mendorong ke arah yang agak iya ya, artinya batasan tesis kamu tuh sejauh mana. Dan walaupun tadi saya lebih, karena kita di urban studies, memang untuk kepentingan pemerintah kota, warga kota ya, cuman sebetulnya itu bisa Anda tambahkan, nggak tahu di intronya, nggak keduanya. Jadi unsur-unsur non teknokratik ini saya tahu nih, ini apalagi dikaitkan dengan SDG, teknokratik banget loh. Makanya entry point-nya kan selam nggak ada, kalau kekumuhan nggak ada, diharapkan mereka punya sanitasi ya. Apakah jadi mungkin definisi sanitasi memang Anda harus apa itu sanitasi. Kemudian tadi Anda tuh ada helikopter, ada rel kereta, ada laboratorium sejenis. Sanitasi itu paling nggak Anda sanitasi kota. Belum lagi Anda bahas mengenai komunal. Kan ada itu di mana, di Kampung Pulau pernah dibikin. Cuman karena komunal berkaitan dengan limbahnya limbah manusia, itu menjadi bermasalah. Harusnya kan kalau kita tuh setelah BAB kita bersihkan. Kalau dia akhirnya pakai bersihkan dulu, setelah itu dia hajat hidup orang banyak melakukan BAB, setelah itu ditinggal. Karena yang membersihkan biar orang lain jadi banyak unsur-unsur budaya yang sebetulnya menarik juga gitu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kumara. Dia ternyata memang betul banyak cerita mengenai sanitasi ini. Jadi dari yang mulai level bawah, yang mulai dari open defecation ya, sampai yang paling atas, yang paling bisa tempat menciptakan lagu segala macam.